kalau kita flashback gitu ya, Mas dulu kan sebagai Ketua Komisi 6 DPR RI ini gitu. Nah terus tiba-tiba diminta menjadi Wamen Perin. Apa sih kira-kira kalau boleh tahu nih alasan Pak Prabowo memilih Mas Riza gitu? Ya sebenarnya saya sudah tidak asing dengan perindustrian karena waktu saya Ketua Komisi 6 kebetulan mitra dari Komisi 6 itu adalah Kementerian Perindustrian. Yang kedua, mitra Komisi 6 itu adalah Kementerian BUMN dan BUMN secara keseluruhan. Sehingga proses industrialisasi, proses memahami bagaimana sebuah perusahaan dengan kapasitas tertentu harus berkembang, bagaimana sebuah perusahaan melakukan efisiensi, bagaimana mengembalikan misalnya core bisnis industri tertentu agar tidak terganggu bisnis secara keseluruhan gitu. Sebagaimana proses logistik, komoditas antar negara itu semua sudah terinternalisasi selama ini. Jadi waktu Pak Presiden meminta untuk membantu pembinaan industri di dalam negeri kita, saya menyatakan bahwa kalau diizinkan tentu akan dengan sekuat tenaga membantu Presiden. Oke, jadi pas semenjak jadi Ketua Komisi 6 DPR RI pun kerjaannya juga udah di sektor itu ya, perindustrian ya gitu. Betul. Bahkan saya ikut membantu misalnya mendorong industri baterai yang kita miliki, konsorsium BUMN mendirikan industri baterai, saya pernah membantu. Kemudian juga membantu misalnya di penanganan kasus Garuda misalnya waktu PKPU dan krisis setelah COVID. Kemudian membantu industri farmasi dan industri kesehatan waktu penanganan COVID, bahkan mendorong konsolidasi perusahaan rumah sakit di BUMN menjadi satu induk perusahaan seperti IHC. Lalu juga di lain pihak saya membantu untuk penanganan permasalahan industri di sektor keuangan ketika mereka menghadapi COVID. Mereka harus meminta relaksasi pembayaran kredit ke perbankan, terutama industri kecil dan menengah. Jadi cukup familiar semuanya. Sudah berkecimpung di dunia perindustrian begitu ya, sejak lama bisa dibilang seperti itu, dan berperan juga di situ. Ini kalau kita lihat gitu ya, dulu Mas Riza ini kan seorang aktivis, ya. Terus juga bisa dibilang pernah diculik gitu waktu masa Orde Baru. Tapi sekarang Mas Riza tetap terjun di dunia politik dan bergabung di PKB begitu ya. Bagaimana perasaannya, Mas? Ya, begini. Kalau orang bilang secara sederhana misalnya demi merah putih kita lakukan semuanya gitu ya. Menurut saya pengalaman sebagai aktivis itu memberikan satu nilai yang nggak bisa hilang di dalam hati, di dalam pikiran, bahwa kita ingin pemerintah selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak, berpihak pada kepentingan nasional kita, berpihak kepada ya kalau dalam hal ini misalnya industri nasional kita. Jadi nilai itu tidak mudah hilang, karena menjadi aktivis kan
adalah mendekatkan diri kepada mereka dan kelompok yang selama ini boleh dibilang menjadi korban atau menjadi objek dari berbagai macam kebijakan yang dirasakan merugikan. Gitu. Nah, pembelaan kita kepada kelompok masyarakat itu membuat kita tidak pernah bisa nyaman kalau ada kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang dihasilkan baik oleh pemerintah maupun oleh DPR, tetapi merugikan kelompok-kelompok masyarakat ini. Itu nilai yang tidak pernah bisa kita hilangkan. Nah, dari nilai-nilai itu kita masuk, misalnya sekarang saya menjadi sebelumnya di DPR, sekarang di pemerintah gitu, itu berpikir dan ingin bahwa hambatan-hambatan yang menyebabkan kesejahteraan rakyat itu tidak bisa diwujudkan dengan cepat, itu kita coba atasi. Begitupun misalnya peraturan-peraturan yang dianggap tidak memihak atau kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat, kita berusaha untuk dievaluasi, untuk diganti, untuk diubah supaya bisa punya kepentingan. Nah, makanya kebijakan atau program pemerintah, program Pak Presiden dengan MBG misalnya, itu kita sambut baik dan kita kerjakan sungguh-sungguh karena pertama dia program itu langsung diserap dan langsung menyentuh ke masyarakat bawah, menyentuh kepada kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua, menggerakkan perekonomian bawah. Gitu. Nah, buat saya sebagai aktivis yang dari dulu bermimpi bahwa ekonomi di masyarakat bawah ini semakin tumbuh, bergulir, menjadi pondasi bagi perekonomian nasional, itu tentu dengan sangat senang sekali mengerjakan ini dan sekuat tenaga bisa mewujudkannya. Itu salah satu dari. Jadi kalau dibilang bahwa transformasi dari aktivis ke politisi formal lah katakan, itu tidak mengubah hal-hal mendasar yang ada dalam pikiran dan hati kita. Luar biasa. Tapi juga dulu gitu ya, sahabat liputan6.com, ini Mas Riza ini dulu adalah seorang santri, benar Mas? Iya, sampai sekarang. Santri bukan. Sampai sekarang. Santri itu bukan dulu dan sekarang. Santri itu adalah nilai dan santri itu soal budaya. Oh, oke. Berarti kemarin pas Lebaran ke Keraksaan, Mas? Iya ya, saya pulang sebelum Lebaran saya sowan keluarga semuanya, termasuk orang tua. Ada kenangan yang memorable banget nggak sih pas di sana gitu ya, menjadi santri dulu? Pengalaman hidup yang luar biasa dan menurut saya menjadi sangat berarti buat hidup biasanya santri adalah soal kemandirian. Karena santri sejak awal melepaskan diri dari bukan tanggung jawab ya, tapi kehidupan sehari-hari bersama keluarga, kemudian mengatur dirinya, belajar secara mandiri, lalu belajar bersosialisasi dengan lingkungan. Itu semua dilakukan dengan proses kemandirian gitu ya. Itu tidak semua berhasil, tapi hampir semua berhasil gitu. Saya menyaksikan ada banyak sekali teman saya, kemudian senior saya, adik kelas saya yang juga santri, mereka berhasil menjadi orang-orang yang mandiri dan sangat aktif
di masyarakat. Nah, santri tidak selalu dikaitkan dengan misalnya keyakinan kita lebih tinggi atau keyakinan kita atau boleh dibilang ya mungkin orang bilang wah ilmu agamanya lebih ini daripada orang lain. Saya kira bukan soal itu. Ilmu seperti juga yang lain, ilmu agama juga itu bisa dipelajari oleh siapapun. Tetapi nilai kemandirian gitu ya. Kemudian pemahaman kita terhadap lingkungan, kemudian tata krama kita misalnya kepada orang-orang yang kita anggap terhormat karena dia mengajari kita tentang hidup, mengajari kita tentang agama, orang-orang yang kita anggap membantu kita tumbuh lebih baik, itu justru yang menurut saya adalah nilai-nilai santri yang harus kita jaga dan kita lestarikan.